Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggarsari Astrika, NIM 330201900032 dari kelas SD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Yang pertama yaitu mengenai sejarah keuangan publik Islam. Sejarahnya itu yang pertama yaitu keuangan publik pada masa Rasulullah SAW, yang pada waktu itu Rasulullah pertama kali datang ke Madinah yang masih sangat kacau dikarenakan belum adanya pembagian tugas ataupun pemerintah yang berkuasa. Kemudian beliau mulai memimpin mengadakan perubahan yang memukau, mulai dari pembagian tugas, menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan, membimbing para sahabat yang kelak akan menggantikannya sebagai kepala negara, dan mengadakan institusi-institusi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Pada masa Rasulullah itu ditetapkan 3, yaitu sumber utama keuangan negara, yaitu saat turunnya wahyu Allah, yaitu surat Al-Anfal mengenai harta rampasan perang. Kemudian ada sumber sekunder keuangan negara. Untuk sumber pendapatan sekunder sendiri itu didapat dari yang pertama yaitu uang tebusan untuk tawanan perang. Yang kedua ada pinjaman-pinjaman, yaitu setelah penaklukan Mekah. Yang ketiga ada khumus atau rikas, yaitu harta karun temuan pada periode sebelum Islam. Dan yang keempat ada anwal fadla, yaitu berasal dari harta orang muslim yang tidak mempunyai waris atau barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Kemudian ada wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan untuk umat Islam yang disebabkan oleh Allah dan hartanya disimpan di Baitul Mal. Kemudian ada nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada orang-orang muslim yang kaya untuk menutupi pengeluaran negara yang sedang dalam keadaan darurat. Kemudian ada zakat fitrah, dan yang terakhir ada kurban dan kafarat. Dan lembaga keuangan negara atau Baitul Mal. Lembaga keuangan negara yaitu Baitul Mal itu Rasulullah itu pada saat menjadi kepala negara pertama, yaitu memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan semua sesuai dengan kebutuhan negara. Kemudian hasil pengumpulan itu adalah milik negara, bukan perorangan. Yang tempat pengumpulan tersebut itu disebut Baitul Mal. Kemudian semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi itu digunakan sebagai pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggalnya dan juga Baitul Mal. Yang kedua yaitu keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu Abu Bakar sendiri menyelesaikan masalah, yaitu terdiri dari menyelesaikan masalah kemurtatan, cukai, dan orang yang enggan membayar zakat. Umar bin Khattab sendiri yaitu Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat dan usr, sedekah untuk non-muslim, mata uang, klasifikasi pendapatan negara, dan pengeluaran. Sementara itu Utsman bin Affan yaitu mengembangkan SDA, digali aliran air, kemudian jalanan dibangun, pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan. Sementara Ali bin Abi Thalib sendiri mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal. Karakteristik keuangan publik. Pandangan ahli fikih terhadap zakat dan pajak yaitu zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam setelah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dalam perjalanan sejarah, penerimaan negara Islam itu bukan hanya zakat. Ada pungutan dalam Islam selain yang berupa zakat dan kharaj disebut doribah atau pajak. Namun, ia hanyalah termasuk pada praktik muamalah negara yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rakyat, begitu juga kekurangan kas negara. Instrumen pembiayaan publik. Instrumen pembiayaan publik sendiri terdiri dari zakat, aset dan perusahaan negara, kharaj atau pajak tanah, kemudian ada jizyah, dan yang terakhir yaitu wakaf, yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang
atau nazir, baik berupa perorangan ataupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya itu digunakan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam, yaitu sangat jarang terjadi anggaran defisit. Sistem pajak proporsional, besarnya rate haraj ditentukan berdasarkan produktivitas lahan, bukan zona. Berlakunya regressive rate untuk zakat peternakan. Porsi besar untuk pembangunan infrastruktur, manajemen yang baik untuk hasil yang baik, jaringan kerja antara Baitul Mal, pusat dengan daerah. Kemudian juga ada peningkatan pendapatan nasional dan partisipasi kerja, pemungutan pajak, pengaturan anggaran, penetapan kebijakan fiskal khusus. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.